Perkenalkan, nama saya Andreas Yoga Pratama dengan nomor induk mahasiswa 237401001 684. Saya akan mempresentasikan mengenai hukum ekonomi syariah dengan judul penggunaan dompet digital atau biasa disebut e-money sebagai alat pembayaran dan perspektif hukum ekonomi syariah. Pendahuluan, menurut fatwa Dewan Syariah Nasional atau DNS tentang uang elektronik, pembayaran dengan uang elektronik dapat dilakukan dengan syarat beban biaya layanan fasilitas harus berasal dari biaya real. Selain itu, pemegang kartu harus diberikan secara akurat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan syariah dengan prinsip tawid ganti atau ganti rugi atau ijarah. Tujuan penelitian ini menyelidiki proses transaksi uang elektronik yang diatur oleh Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/PBI/2018, termasuk alur transaksi, pengawasan uang elektronik, dan penggunaan uang elektronik sebagai alat pembayaran dalam transaksi perdagangan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah mekanisme yang digunakan dalam proses transaksi uang elektronik sesuai dengan hukum Islam. Pembahasan mekanisme penggunaan e-money. Peraturan Bank Indonesia Nomor 11 garis miring 12 garis miring PBI garis miring 2009 yang kemudian diubah oleh Peraturan Bank Indonesia Nomor 20 garis miring 6 garis miring PBI garis miring 2018 mengatur sistem uang elektronik di Indonesia. Untuk pengawasan Bank Indonesia dapat memeriksa dan meminta laporan, dokumen, data, informasi, keterangan, dan penjelasan dari penerbit uang elektronik. Mekanisme penggunaan e-money, salah satu keuntungan penggunaan uang elektronik e-money dalam pembayaran adalah mudah dan praktis untuk dibawa kemana saja karena sistem pembayarannya lebih mudah dan tidak perlu menunggu uang kembalian. Sebelum adanya uang elektronik atau e-money, orang biasanya harus mengantri terlebih dahulu untuk melakukan pembayaran dan menghadapi kesulitan menunggu uang kembalian. Meskipun ada kelebihan, ada juga kekurangan. Penggunaan uang elektronik atau e-money dapat menyebabkan perilaku boros dan dapat disalahgunakan oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Kartu uang elektronik juga mudah ditukar, sehingga pengguna tidak dapat mengembalikan saldo yang ada di dalamnya jika kartu rusak. Pengawasan Bank Indonesia.
Ruang lingkup pengawasan sistem pembayaran yang dilakukan BI atau Bank Indonesia tersebut salah satunya adalah pengawasan sistem pembayaran non-tunai, baik yang dilakukan Bank Indonesia maupun pihak eksternal. Pengawasan terhadap penyelenggaraan sistem pembayaran oleh pihak internal BI atau Bank Indonesia adalah sebagaimana telah disinggung di atas, yaitu terhadap kegiatan BI RTGS, NSBI, dan BI SSSS. Sedangkan pengawasan terhadap sistem pembayaran yang diselenggarakan oleh pihak eksternal atau industri yang dilakukan terhadap APMK, uang elektronik, serta kegiatan transfer dana yang diselenggarakan pihak eksternal tersebut. Mekanisme Bank Indonesia melakukan pengawasan terhadap penyelenggara yang meliputi satu, pengawasan tidak langsung dan pengawasan langsung. Dalam mekanisme dalam pelaksanaan pengawasan tidak langsung, satu, laporan sesuai dengan tata cara yang ditetapkan Bank Indonesia. Dua, dokumen, data, informasi, keterangan, atau penjelasan sesuai dengan permintaan Bank Indonesia. Dalam pelaksanaan pengawasan langsung, Bank Indonesia melakukan pemeriksaan dalam kurung on-site visit terhadap penyelenggara baik secara berkala maupun setiap waktu apabila diperlukan. Pengawasan Bank Indonesia. Dua departemen pengawasan di Badan Informasi Manajemen BI bertanggung jawab atas pelaksanaan pengawasan tersebut. Departemen Pengawasan Sistem Keuangan mengawasi sistem pembayaran eksternal dan Departemen Kebijakan dan Pengawasan Sistem Pembayaran mengawasi penyelenggaraan sistem pembayaran dan transfer dana non-bank yang dikelola oleh BI internal. Contoh e-money itu ada kartu Flash, ada e-money dari Mandiri, serta ada Dana, OVO, ShopeePay, dan sebagainya. Kesimpulan, penggunaan teknologi modern sebagai instrumen pembayaran non-tunai telah berkembang pesat serta disertai dengan berbagai inovasi yang membuatnya semakin efisien, aman, cepat, dan nyaman. Saat ini ada pembayaran penggunaan uang elektronik menurut Peraturan Bank Indonesia Nomor 20 garis miring 06 garis miring PBI garis miring 2018. Bank Indonesia bertanggung jawab untuk menjamin bahwa alat pembayaran elektronik lebih aman, tidak mudah rusak, dan dapat dibawa kemana saja. Meskipun e-money memiliki beberapa kelebihan, uang elektronik juga memiliki kekurangan, yaitu jika hilang atau rusak, penerbit tidak dapat mengembalikan jumlah uang yang ada di dalamnya. Terima kasih.